hebat. Selamat berjumpa kembali dengan Sekolah Minggu Gereja Kristus Raja Solo Baru. Apa kabar kalian semuanya? Pastinya sehat, semangat, dan penuh dengan sukacita. Semangat pagi, semangat dan ceria bersahabat. Iya. Wih. Anak-anak hebat, hari ini temanya adalah Yesus sahabat bagi mereka yang bertobat. Apa itu bertobat? Nanti kalian akan tahu setelah mendengar bacaan hari ini. Hai anak-anak, yuk sekarang kita bersama-sama bersatu dalam doa ya. Ambil sikap doa yang baik. Diri yang baik, pejamkan mata ya. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, puji dan syukur atas segala berkat yang Kau limpahkan pada kami, putra-putrimu Sekolah Minggu Gereja Kristus Raja Solo Baru. Tuhan berkati kami semua, dimampukan untuk mendengarkan firman-Mu, melaksanakan kehendak-Mu. Semoga anggota tubuh yang Engkau berikan pada kami melalui telinga kami bisa kami gunakan dengan baik, mendengarkan suara-Mu Tuhan. Berkati juga Mama dan Papa dengan kesehatan, sukacita, rezeki yang cukup. Berkati juga pastor paroki kami dengan kesehatan yang baik, bisa melayani kami semua dengan penuh sukacita. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang hebat, mari kita dengarkan bersama-sama suara merdu temanmu yang akan menyanyikan sebuah lagu, yaitu lagunya apa ya? Nah, nanti kalian akan tahu. Dengar dia panggil nama saya. Anak-anak pasti juga akan terpanggil untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk menjadi anak-anaknya yang hebat. Oke, selamat mendengarkan. Juga
Pembacaan dari kitab Wahyu bab 3 ayat 14 sampai dengan 22. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam sukuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli dariku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu dan yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itulah, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, teman-teman semuanya, dalam bacaan yang baru saja kita dengarkan, coba teman-teman bisa menebak nggak apa yang ingin disampaikan di dalam bacaan itu? Nah, di dalam bacaan itu, para anggota gereja di Laodikia itu merasa kurang bersemangat di dalam mengikuti Yesus. Lalu kemudian Tuhan Yesus menegur mereka supaya mereka bertobat dan kembali bersemangat untuk hidup sebagai anggota gereja. Tuhan Yesus akan datang ke rumah mereka dan mengetuk pintu. Jika mereka mendengar suara Tuhan dan membukakan pintu, nanti Tuhan akan masuk ke rumah mereka dan makan bersama-sama dengan mereka. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa sudah lebih dari 1 tahun ya, umat yang ikut misa di gereja jumlahnya sekarang mulai dibatasi. Tidak banyak seperti dulu ya. Karena apa? Karena sampai saat ini, kita ini masih dilanda pandemi COVID-19, di mana semuanya itu serba dibatasi. Nah, keadaan ini bisa membuat kita jadi tidak semangat untuk ikut misa dan untuk mengikuti Tuhan Yesus. Banyak di antara kita mengikuti perayaan Ekaristi dari rumah masing-masing, tetapi tidak sedikit juga yang ikut misa di gereja. Bersyukurlah teman-teman yang bisa ikut misa di gereja, karena masih banyak orang yang ingin ikut misa di dalam gereja, tetapi tidak bisa karena beberapa hal.
Nah, semoga pembatasan ini jangan sampai membuat penghalang bagi kita semua, saya dan teman-teman semua, untuk ikut misa di rumah atau di gereja dengan tekun dan semangat. Nah, dan pada akhirnya kita bisa menunjukkan bahwa kita adalah orang Kristiani, pengikut setia Tuhan Yesus. Jadi, teman-teman, tetap semangat di dalam kondisi seperti ini. Kita yakin bahwa Tuhan Yesus pasti akan datang kepada kita. Tuhan Yesus pasti akan melindungi kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua sekarang dan selama-lamanya. Amin. Berkah dalam. Yuk. Halo anak-anak, tadi anak-anak sudah mendengarkan bacaan dari kitab suci. Nah, sekarang waktunya anak-anak akan membuat kreativitas. Kreativitasnya apa? Coba perhatikan. Ini yang akan kita buat, bisa kita gunakan sebagai hiasan kepala. Nah, apa saja yang diperlukan untuk membuat kreativitas ini? Silahkan anak-anak perhatikan. Yang pertama, ini ya. Nanti anak-anak akan mendapatkan kiriman melalui WA group. Ya, ini gambar telinga, sepasang telinga, ya. Lalu di sini ada tulisannya. Tulisannya, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Lalu di bawahnya ada kotak yang nanti akan kita hubungkan, ya. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, pensil warna. Yang ketiga, lem, atau bisa juga selotip. Ini selotip bolak-balik ya, atau double tip. Kemudian yang keempat adalah gunting, ya. Nah, caranya bagaimana? Perhatikan ya. Nanti anak-anak mewarnai telinga, dua buah telinga ini diwarnai. Ini sudah diwarnai ya sama Kak Sita ya. Diwarnai telinganya. Lalu yang kedua, tulisan yang berbunyi, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh Kudus kepada jemaat-jemaat, juga diwarnai. Nanti anak-anak boleh mewarnai sesuai keinginan anak-anak, tidak harus sama dengan ini ya. Lalu yang kotak di bawahnya tidak usah diwarnai, tetapi jika anak-anak menginginkan lebih berwarna juga tidak apa-apa kalau mau diwarnai. Nah, sekarang setelah diwarnai ya, digunting ya. Perhatikan ya. Nah, ini kita gunting. Guntingnya nanti pelan-pelan aja. Adik-adik yang kecil nanti bisa minta tolong atau minta bantuan kepada mama dan papa. Ini saya gunting yang berwarna dulu ya. Nih, ini yang ada tulisannya. Lalu ini yang kedua, kotak yang kedua ya. Saya gunting juga. Ini nanti untuk bagian belakang. Ini kotak yang kedua
Dan sekarang kita akan menggunting telinga. Ya, telinganya ada 2. Yang kotak kecil jangan digunting ya. Ini nanti digunakan untuk merekatkan ke kotak yang panjang tadi yang ada tulisannya. Nah, ini telinga yang pertama, kita gunting telinga yang kedua. Nah, udah jadi anak-anak. Nih, ya. Ini ya, telinganya ya, udah jadi. Lalu ini yang kotak kecil ini kita nanti akan kita lemkan ke ini ya, ke kotak yang tadi ada tulisannya. Nah, kalau nanti anak kesulitan menggunakan lem untuk menempelkannya, ya bisa menggunakan double tip ini. Ini sudah saya tempeli double tip. Lalu ini ya, jangan sampai terbalik ya anak-anak ya, tulisannya jangan sampai terbalik. Udah, ini kita pasangkan, ini double tipnya kita buka dulu, terus kita pasangkan di sini ya, nah udah seperti ini ya. Ini satu, lalu yang kedua. Nah, udah jadi seperti ini. Lalu yang satu, kotak yang satu ini diletakkan di mana ya? Nih, kotak persegi panjang ini kita gabungkan di sini ya. Jadi nanti itu bisa kita gunakan sebagai hiasan di kepala. Ini udah saya rekatkan ya. Ini sudah, kemudian ini saya rekatkan lagi di sini.
ya. Sudah jadi ya, ini udah jadi, lihat. Nah, bagus bukan? Anak-anak nanti bisa membuatnya di rumah ya. Ini kalau misalkan, nah nih hampir sama tak? Kalau anak-anak merasa ini terlalu lemas, boleh ditambahi dengan ini kertas karton atau kertas manila. Mudah bukan anak-anak? Selamat berkreasi. Terima kasih Bu Nunung. Dadah. Anak-anak yang hebat, hari ini kalian sudah mendengarkan sabda Tuhan dari kitab Wahyu tentang Yesus sahabat orang yang bertobat. Nah, selain kalian mendengarkan sabda Tuhan, kalian juga berkreativitas membuat hiasan kepala yang ada gambar telinganya. Mengapa seperti ini? Karena Tuhan berharap kalian menggunakan telinga ini untuk mendengarkan sabda Tuhan, ya, dan menggunakan semua anggota tubuh kita untuk hal-hal yang baik. Bagaimana anak-anak? Kalian bisa? Selamat berkreasi ya. Nah, anak-anak, kita akan menutup perjumpaan sekolah minggu hari ini dengan bersyukur pada Tuhan karena sudah diberkati ya. Mari anak-anak ambil sikap doa yang baik. Satukan kita dalam doa, pejamkan mata. Kita akan membuat tanda salib bersama-sama. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami boleh mendengar sabdamu. Kami boleh membuat kreativitas yang indah. Ini semua karena rahmat-Mu. Tuhan, kami masih membelas kasih-Mu agar putra-putrimu sekolah minggu bisa Kau beri kesehatan yang baik, sukacita, juga kemampuan untuk berkarya, membuat kreativitas yang indah, menjadi anak-anak yang baik, nurut dengan papa dan mama, dan terlebih rajin berdoa. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bye-bye anak yang hebat. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat.